Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan materi mengenai blog. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 4 ada 5 orang. Yang pertama, Ahmad Al-Mujahidin Syah. Yang kedua, Dewi Kusumaning Tias Pujianto. Yang ketiga, saya sendiri, Ervira Anggiasa Fitri. Yang keempat, Halimatus Sa'diyah. Dan yang terakhir ada Halimatus Suada. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, mari kita mengenali apa sih pengertian blog sendiri. Jadi, blog adalah situs web yang mengandung konten pribadi dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke situs lain yang disediakan oleh penulis blog. Selain itu, blog juga didefinisikan sebagai situs web yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Seringkali blog dilengkapi juga oleh gambar atau link untuk website lain. Jadi, blog adalah salah satu jenis situs web yang kontennya berisi satu pemikiran atau beberapa pemikiran dari beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis atau dari konten terbaru ke konten terlama. Blog tentunya memiliki manfaat dalam media pembelajaran. Yang pertama, sebagai media interaktif di luar kelas. Maksudnya adalah, blog dapat dijadikan media belajar oleh siswa yang disediakan para guru di sebuah sekolah. Misalnya, sebuah sekolah ini membuat blog di mana isi blog tersebut menyangkut mata pelajaran masing-masing. Kemudian, para siswa dapat mengakses blog tersebut untuk mendapatkan beberapa materi. Lalu siswa mengisi kolom komentar di blog sehingga terjadi komunikasi antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, sebagai media untuk menyimpan file. Guru dapat menyusun dan meresum materi pelajaran, kemudian meletakkannya ke dalam sebuah blog. Hal ini sangat membantu mempercepat pengajaran karena siswa tidak perlu mencatat lagi di papan tulis, sehingga siswa dapat mengakses materi guru dengan mudah, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Penggunaan blog sebagai media pembelajaran sangat usabilitas atau mudah digunakan dan maintainable atau mudah dikelola dan dirawat. Lalu yang ketiga, blog sebagai media curhat bagi siswa. Manfaat blog tidak terbatas untuk mencari materi saja. Blog juga memiliki fasilitas yang memungkinkan pengunjung meninggalkan komentar berupa saran, tanggapan, maupun kritik. Oleh sebab itu, blog dapat menjadi media untuk mengungkapkan usul, komentar, dan curhat siswa tentang sistem pengajar yang ada di sekolah, sehingga pihak sekolah dan guru dapat meningkatkan kinerja mereka sesuai yang diharapkan oleh para peserta didik. Kemudian, sebagai media untuk menulis, blog juga dapat berfungsi sebagai media writing learning. Dengan blog, guru dapat belajar dan mengasah kemampuannya dalam membuat sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Sebelum ikut dalam bidang karya tulis dalam setiap event resmi, seperti lomba karya tulis atau sertifikasi, alangkah baiknya guru menggunakan blog sebagai media writing learning terlebih dahulu. Blog juga merupakan sarana yang cepat dan mudah sebagai sarana penyebaran hasil-hasil penelitian, penataran, workshop, dan berbagai macam tulisan lainnya. Kemudian yang kelima, media untuk mendapatkan informasi. Guru bisa mendapatkan informasi apa saja melalui proses pencarian dengan search engine. Di sana akan membuka dan menambah wawasan guru tentang dunianya dan dunia ilmu pengetahuan. Guru juga bisa mendapatkan informasi melalui buku, koran, majalah, tetapi itu hanya berperan sebagai pembaca pasif. Berbeda halnya dengan blog, kita bisa langsung memberi komentar dan informasi yang didapatkan akan semakin luas dengan saling memberi link dengan penggunaan blog lain. Kemudian yang keenam, ada sarana berdiskusi. Blog juga bisa menjadi alternatif sebagai sarana berdiskusi antara guru dengan siswa maupun guru dengan guru, dan bisa berbagi pengetahuan dengan pengguna blog lain untuk bertukar pikiran dan serta menambah berbagai wawasan. Memiliki manfaat, blog juga memiliki kekurangan. Yang pertama, rentan terkena virus, hacker atau spyware. Kemudian yang kedua, mudah disalahgunakan fungsinya. Dengan tulisan yang ada di dalam blog kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada rawan copy paste dalam media pembelajaran. Blog akan membuat para pendidik berkecanduan dan selalu mengandalkan blog ketika mencari materi pelajaran sehingga mereka tidak bersahabat dan malas membaca buku-buku mata pelajaran yang ada di perpustakaan. Kemudian yang keempat, mudah berpengaruh pada pengguna blog.
Apabila sebuah postingan blog orang lain berisi hal negatif, maka akan berpengaruh negatif pula pada pengguna blog, apalagi anak-anak yang berusia di bawah umur. Misalkan postingan yang tidak senonoh, kata-kata kotor, dan lain-lain. Ada beberapa upaya untuk meminimalisir kekurangan blog. Di antaranya, yang pertama, dengan menggunakan bahasa pemrograman yang aman, misalnya memasukkan password yang orang lain tidak mudah mengetahuinya, kemudian mencantumkan nomor telepon agar tidak mudah dibobol, dan jika ada orang lain yang ingin membobol blog kita bisa mengontrolnya. Kemudian yang kedua, menggunakan desain yang menarik dan memiliki kontrol penulisan artikel yang benar. Yang ketiga, memberi batasan pada media pembelajaran. Agar para pembelajar tidak bergantung dengan blog, maka seorang guru atau pendidik baiknya harus memberikan saran atau batasan-batasan ketika pembelajar ingin mendownload materi pelajaran dalam sebuah blog pembelajaran, sehingga referensi yang mereka miliki akan seimbang baik itu dari e-learning maupun dari buku. Dan yang keempat, mengawasi akses blog anak. Orang tua di sekolah atau guru maupun orang tua di rumah harus sering-sering mengontrol blog yang dimiliki oleh seorang anak. Misalnya guru dengan cara membuat komunitas blogger. Cara membuat blog di WordPress melalui laptop. Yang pertama, buka website wordpress.com di Mozilla atau Chrome. Selanjutnya, pilih buat situs web Anda. Isi alamat email, nama pengguna, dan kata sandi untuk membuat akun Anda. Selanjutnya, klik tombol buat akun Anda. Kemudian, pilih domain yang ingin digunakan sebagai alamat website. Beberapa pilihan domain, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kita pilih saja domain yang gratis. Selanjutnya, lanjutkan mulai dengan situs gratis. Untuk bisa menggunakan WordPress-nya, maka kita harus memenuhi pengaturan situs yang ada di samping kanan dulu. Di sini kita klik perbarui beranda Anda. Ini kita bisa mengganti dengan bebas nama untuk WordPress-nya. Jangan lupa untuk mengklik perbarui. Kemudian kita kembali ke beranda semula. Selanjutnya kita konfirmasikan alamat email Anda melalui email yang sudah masuk. Setelah kita konfirmasi, maka tinggal kita refresh saja websitenya. Selanjutnya kita buat menu situs. Pilih tambahkan menu. Di sini kita pilih primary, lalu tambahkan menu yang ingin ditambahkan. Di sini kita juga bisa mengganti nama menu yang sudah ada. Setelah selesai menambahkan menu atau mengganti namanya, jangan lupa untuk simpan perubahan. Selanjutnya kita luncurkan situs kita. Klik luncurkan situs. Di sini kita akan disuruh memilih lagi domain yang diinginkan, tetapi kita lewati saja pembelian untuk kembali ke situs gratis.
Dengan ini, maka situs sudah bisa digunakan. Untuk mengecek apakah situs kita sudah terlihat, maka kita tinggal membukanya melalui Chrome. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Start. Start berguna untuk mengecek aktivitas dan insight dari website kita. Selanjutnya, Upgrade adalah tempat untuk jika kita ingin membeli laman yang berbayar. Lanjut ke menu tampilan, di sana terdapat tema yang mana kita bisa mengganti tema. Di sini kita juga bisa mencari tema apa yang kita inginkan, tetapi jangan lupa untuk mengklik tombol gratis di sampingnya. Jika sudah menemukan tema yang ingin digunakan, klik temanya, kemudian sesuaikan situs. Lanjut, kita kembali lagi ke beranda. Kita juga bisa mengecek laman kita di Chrome untuk mengecek apakah temanya sudah berganti. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat post baru. Klik tambah baru. Tambahkan judul post, kemudian klik opsi tambah untuk mencari media, file, foto, atau video yang ingin ditambahkan. Jangan lupa juga untuk menambahkan isi dari post. Di sini juga kita bisa melihat plat tinjau sebelum postnya kita buat. Jika sudah sesuai dengan keinginan, maka kita tinggal mengklik tombol terbitkan. Di sini kita juga bisa menambahkan tag dan memberi kategori sebelum postnya dibagikan, dan juga mengatur apakah post ini bisa diberikan komentar. Jangan lupa juga untuk mengganti judul situs dengan mengklik pengaturan, lalu pilih menu umum. Pada menu post terdapat kategori. Di sini kita bisa memasukkan kategori yang diinginkan. Di bawah menu kategori terdapat menu tag. Di sini kita juga bisa menambahkan tag yang kita inginkan. Untuk menambahkan tag dan kategori pada post yang sudah kita buat, kita tinggal menyuntingnya saja. Kita klik kanan pada kursor, lalu tambahkan pengaturan lainnya, pilih post, lalu nanti akan muncul tag dan kategori. Jangan lupa untuk mengklik perbarui. Lanjut, untuk berbalas komentar, kita bisa pilih kolom komentar, maka nanti komentar yang masuk bisa kita setujui sehingga terlihat, lalu bisa kita balas.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan mencoba membuat blog menggunakan handphone melalui aplikasi WordPress yang sudah di-download di Play Store. Yang pertama, buka aplikasi WordPress yang sudah di-download tadi. Lalu masukkan alamat email untuk login. Lanjutkan dengan Google. Pilih akun Google. Buat akun. Klik selesai. Buat situs wordpress.com. Pilih mulai dengan blog, lalu pilih tema. Tema yang tersedia ini bisa kita gunakan secara gratis. Pilih domain. Tuliskan nama pengguna yang diinginkan. Misalnya materi kelompok 4.com. Kita pilih salah satu antara pilihan, lalu buat akun, dan situs telah dibuat. Selanjutnya kita akan coba post sebuah blog. Masukkan judul situs. Misalnya macam-macam perangkat pembelajaran bisa diakses melalui tautan berikut. Isi blognya dengan link Google Drive. Pilih publikasikan sekarang. Dan blog sudah siap. Bisa kita cek. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.